Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, kita kedatangan tamu, Mas Teguh. Kenapa dipanggil Mas? Karena beliau tuh orang Jawa. Lihat aja belangkonnya, Jogja, gitu. Jadi dalam bulan Ramadan ini banyak nih teman-teman nanya nih, Mas Teguh di WhatsApp gitu kan, ke admin TK News. Apa sih dalam Ramadan ini yang perlu kita amal, yang perlu kita optimalkan? Amalnya apa tuh bagi orang-orang TKN? Gimana, Mas? Ini wajar ya, beliau ini kadang-kadang kalau satu hat muncul itu dengan senyuman dulu, dengan garu-garu kepala. Tapi tenang aja, nanti akan ada poin-poin yang luar biasa. Gimana Mas Teguh? Apa sih amalan yang perlu kita dawamkan, kita perkuat di bulan Ramadan ini? Ya, untuk hal puasa ini yang kita pernah pelajari, puasa itu kan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang diharapkan hasil outputnya adalah ketakwaan ya. Iya. Jadi memanggil orang-orang yang mempercayai Tuhan, orang-orang yang beriman untuk berpuasa dengan harapan untuk menjadi takwa, untuk bisa eling dan waspada dalam kehidupan. Eling lan waspodo kata orang tua. Seperti di Quran juga dong berarti Mas Teguh ya, bahwa diminta oleh Allah berpuasa untuk menjadi orang bertakwa, kurang lebih gitu ya. Betul. Oke. Jadi dalam budaya Jawa, eling lan waspodo pelajaran yang sangat dalam. Memang ingatan kita pada Tuhan, kewaspadaan kita untuk bisa tetap dilihat oleh Tuhan, itu adalah hal yang penting. Maka puasa di dalam beberapa budaya daerah itu mereka sangat disakralkan, walaupun tidak puasa wajib seperti Ramadan. Oh, bisa di luar Ramadan gitu ya? Oke, di luar Ramadan. Kadang-kadang ada orang tua yang mempuasakan anaknya supaya berhasil. Jadi yang anaknya misalnya mau ujian, Iya. yang puasa tuh bapaknya, orang tuanya, bisa ibu atau bapaknya, dengan harapan, dengan persembahan niat puasa itu pahalanya bisa tercurah untuk anak-anaknya. Dia mendoakan anak-anaknya melalui puasa. Ingatan dia ketika puasa akan lebih bisa menambah ingatan yang makin mantap. Dengan begitu didasari juga dengan doa-doa untuk anaknya. Atau dia punya hajat-hajat lain, termasuk mungkin keilmuan lain, umpama kesaktian yang lain, kadang harus dilakukan puasa. Jadi sebenarnya puasa itu dalam rangka selain membersihkan diri, juga mendekat. Dengan begitu si bapak memohon kepada Allah dengan kolbu yang bersih. Iya. Supaya Allah nanti bisa limpahkan karunia kepada anaknya. Seperti itu ya. Sama dong berarti kalau kayak kita kirim Fatihah sebenarnya, ada orang kirim Fatihah, ada orang yang juga melakukan ibadah puasa untuk anaknya kan gitu. Iya, ada berbagai cara untuk mendoakan untuk supaya hajat dan keperluan kita Allah mudah terima, Allah mudah tolong. Nah, diantaranya adalah puasa. Namun koridor untuk niat ikhlas, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah koridor utama. Jadi jangan bergeser tuh niat ya. Tetap untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan anak untuk menjadi baik, mendoakan anak menjadi bertakwa, punya kemampuan ilmu, itulah hal-hal yang mulia. Dan Allah senang itu. Kalau misalnya meriadohkan puasa tapi untuk supaya dagangan laris, supaya keterima kerja jadi PNS misalnya gitu, boleh nggak tuh gitu? Kalau bahasa boleh atau tidak boleh, mungkin mohon maaf, mungkin saya bukan ahli hukum syariat, namun sepengetahuan yang pernah saya ketahui adalah itu dimungkinkan untuk diniatkan untuk itu. Mengenai boleh, ada tingkatan keikhlasan, mungkin ada upaya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai tahapan. Mungkin dia untuk keperluan diri dulu, untuk keperluan pribadi, kemudian keperluan keluarga, anak istri, kemudian keperluan saudara, kemudian keperluan warga, kemudian keperluan rakyat dan bangsanya, kemudian keperluan
umatnya. Kadang-kadang itu dibutuhkan langkah-langkah untuk mencoba mempunyai keikhlasan pada tingkatannya. Jadi kita, teman-teman, kita nggak boleh langsung menjustifikasi nih kalau ada orang meriado ini untuk ini salah, ini salah, karena bisa jadi memang ada beberapa tingkatan yang harus dilalui. Justru kita harus bisa mengajak orang itu supaya naik ke tingkat yang lebih tinggi, nggak hanya mementingkan diri dan keluarga, mementingkan juga kepentingan masyarakat, mementingkan diri seluruh makhluk gitu kan, untuk umat gitu ya. Karena kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi orang tersebut dalam membentuk niat dan karakter keinginannya. Mungkin lingkungan dia hanya lingkungan pribadi, kemudian dia berkembang punya pengalaman keluarga, kemudian berkembang punya pengalaman kepada masyarakat, kemudian berkembang kepada pertemanan kantor, kemudian berkembang kepada lingkungan yang lebih luas, segala macam. Nanti dia melihat bahwa sesungguhnya kita tidak hanya mementingkan pribadi, tapi dia harus mementingkan yang lebih besar, termasuk umat dan bangsa dan negeri ya. rakyat juga. Demikian kadang-kadang mempunyai tahapan yang menjadi pendorong keikhlasannya dia. Oke, jadi teman-teman, ini cukup lugas ya yang disampaikan oleh Mas Teguh, bahwa di bulan Ramadan ini menjadi upaya kita mendekatkan diri ya. Betul. Mendekatkan diri, ibadah puasa itu, dan dengan tentunya ikhlas, ya. Puasa itu juga ada berbagai tingkatan, gitu kan. Jangan sampai yang penting puasa kita hanya lari lapar haus dan dahaga. Iya, betul. Gitu kan, tetapi ada beberapa tingkatan. Ya, semoga itu bagian dari niat serta upaya hati kita untuk bisa termudahkan menjadi ikhlas. Oke. Ikhlas, kata kunci itu ikhlas ya. Iya. Oke teman-teman, Mas Teguh juga sudah dijemput oleh Ustadz Kholis itu karena mau ngisi di Sekretariat Negara rencananya. Jadi cukup sekian dulu, nanti insya Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada tamu-tamu lain dari Teken Center yang akan mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam nasihat dan juga kebajikan-kebajikan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Mas kasih. Teguh. Sama-sama, Masya Allah, Mas. ini